Kompas TV. Tidak lama lagi akan digelar kembali. Kami akan melakukan perbincangan dengan salah satu bakal calon wali kota 2020 yang namanya kembali digadang-gadang akan maju di pemilihan wali kota di tahun 2020 nanti, tepatnya di bulan September. Berbagai proses telah akan dimulai dalam proses pendaftaran, baik itu dari calon perseorangan maupun untuk usungan partai. Para bakal calon ini sudah beramai-ramai untuk mendaftarkan diri untuk bisa menjadi usungan partai. Kali ini kita cari tahu bagaimana seorang Dani Pomanto dalam keinginannya untuk kembali maju sebagai bakal calon wali kota Makassar di tahun 2020 ini. Untuk itu berasal atau berada langsung di kediaman beliau di Jalan Amirullah. Kita berkunjung ke sini untuk berbincang dengan beliau. Langsung saja, ini dia Bapak Dani Pomanto. Halo Pak Dani, apa kabar Pak Dani? Alhamdulillah baik. Kesibukan apa nih sekarang Pak Dani? Kembali menjadi arsitek lagi ya. Kembali arsitek, berarti waktu kemarin udah lepas jadi wali kota Makassar, sibuk dengan gambar-gambar nih kayaknya Pak Dani ya? Siap. Oke, ini kita berada di kediamannya, ini di belakang kolam renang setiap hari Pak Dani di sini atau bagaimana nih di sini? Ada kesempatan kita berenang. Oh, jadi tidak tiap hari ya, mungkin anak-anak kali ya tiap hari juga di sini. Oke, konsep rumahnya seperti apa sedikit mungkin Pak? Ya, saya kira karena saya arsitek, tentunya punya obsesi-obsesi. Jadi ini konsepnya konsep anak lorong lah. Anak lorong. Memang dalam lorong juga ya. Artinya ini konsep rumah yang terbuka untuk banyak orang. Kadang-kadang kalau rumah itu biasa tertutup dan privasinya mereka tidak mereka batasi. Tapi bagi rumah saya ini, di sini kita bisa lihat sebentar lagi rame orang sampai tengah malam, orang rame di sini, tempat kumpul lah. Ya, karena juga begitu luas Pak Dani ya, jadi berapa orang yang bisa menampung di aula ini Pak? Iya, kalau kita padat-padatkan 1.000-1.500. Bisa ya? Oke, begitu besar. Ini Pak Dani sendiri yang gambar? Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, itu sebagai pengantar aja nih Pak Dani. Pak Dani tadi kesibukannya setelah tidak menjabat lagi sebagai wali kota, mengisi waktu dengan kembali menekuni profesinya sebagai seorang arsitektur begitu ya, luar biasa. Nah, sekarang Pak Dani kita beralih soal pemilihan wali kota Makassar yang September akan mulai digelar. Tahapan demi tahapan mulai berjalan Pak Dani. Pak Dani, saat ini boleh kami konfirmasi apakah Anda sudah melakukan pendaftaran di jalur perorangan, karena ada kabar yang beredar bahwa Anda melalui jalur perorangan atau independen. Bisa dikonfirmasi Pak Dani? Jadi belum ada pendaftaran, karena yang ada baru mendapatkan silon. Oke. Saya ini kan hadir kembali di pilkada, bukan semata-mata keinginan saya, tapi lebih daripada aspirasi masyarakat. Dari survei yang ada, sesuai janji saya kemarin, bahwa kalau keinginan masyarakat itu di bawah 50%, maka saya tidak akan maju. Nah, ternyata setelah di November kemarin saya survei lewat teman-teman CRC, survei berapa banyak sih orang menginginkan saya kembali. Ternyata 63,2% menginginkan saya kembali. Berarti sudah lewat 50%. Hanya 9,8% yang tidak menginginkan saya kembali. Berarti ini beririsan suara-suara ini saya kira cukup besar. Ternyata tidak cukup 10%. Dan 27% itu tidak memberikan pendapat. Nah, karena keinginan masyarakat ini untuk saya kembali, maka saya nyatakan maju. Nah, sekarang jalurnya apa? Pertama tentunya saya berharap partai. Dulu juga 2018 juga partai, cuma kan partainya diangkut semua. Nah, sekarang saya tetap melewat partai. Bersamaan dengan proses demi proses, kami ikuti hampir semua partai. Nah, ternyata ada kekhawatiran masyarakat, karena masyarakat memang yang ingin saya maju, untuk mereka mendesak saya untuk tetap mempersiapkan independen atau perseorangan. Bagi saya, desakan itu tidak boleh saya sepelekan, abaikan, karena sejarah pernah seperti itu. Maka saya bilang sama mereka, silahkan mendaftar, saya punya fasilitas
untuk pendaftaran untuk silon silakan mendaftar. Jadi sekarang seperti itu. Oke, jadi Anda memilih dua jalan, mempersiapkan diri untuk melalui jalur partai tanpa mengabaikan jalur independen. Betul. Yang saat ini prosesnya sedang penyotoran atau penginputan syarat dukungan fotokopi KTP, baik itu melalui manual maupun digital begitu ya. Dan persyaratan dari KPU menyatakan bahwa ketika ingin mengambil user silon ini harus disertakan dengan nama pasangan calon. Apakah Anda sudah memilih pasangan calon yang menjadi bakal calon wakil wali kota Anda? Jadi saya kira kalau di birokrat itu ada PJ namanya. Di politik juga bisa PJ. Bisa juga. Jadi PJ calon wawali ini Pak Makbul Halim. Pejabat sementaranya. Makbul Halim ini posisinya sebagai PJ, maksudnya bisa saja berubah suatu saat nanti? Iya, karena Pak Makbul sendiri sebenarnya keberatan seperti itu. Tapi bagi saya tidak apa-apa, karena ada aspirasi juga soal itu, kita ikuti coba. Dan saya lihat masyarakat juga banyak dan tidak terlalu ambil pusing dengan siapa wakil saya gitu. Berarti Anda menilai, masyarakat menilai siapa sosok Anda begitu? Oke, baik. Kalau melalui jalur partai sejauh ini kan ada beberapa partai yang kemudian sudah membuka untuk penjaringan bakal calon wali kota, Pak Dhani ya. Anda bisa menyebutkan di partai mana saja yang Anda sudah daftar? Hampir semua. Hampir semua partai. Nasdem tentunya partai saya. Kemudian PDIP begitu intens, ini sudah sampai di ujung, saya tidak tahu akhirnya seperti apa. Ada juga PAN, Golkar, Gerindra, hampir semua lah saya. Yang sudah terbuka, yang membuka pendaftaran Anda sudah masuk semua begitu? Demokrat, Oke, Pak Dhani, dari semua partai itu, seberapa besar keyakinan Anda untuk diusung oleh partai-partai yang Anda daftar? Saya kira ini tergantung politik. Kalau politik itu juga tergantung angin kadang-kadang. Bisa berubah ya? Bisa berubah kapanpun. Nah, makanya bagi saya, siapa partai-partai yang cepat mengusung saya itu yang saya pilih. Jadi siapa partai yang cepat mengusung? Sebelum pendaftaran perseorangan. Nah, itu. Jadi saya akan mengambil sikap apakah perseorangan maupun partai di tanggal 20 nanti. Tanggal 20 Februari? Anda akan mengambil sikap akan maju melalui jalur perorangan atau partai? Jadi Anda menunggu partai untuk menentukan sikap begitu ya? Sejauh ini, partai apa yang menurut pandangan Anda memiliki potensi menjadi kendaraan Anda maju di Pilwalkot 2020 ini? Saya kira yang pertama adalah Nasdem. Nasdem? Itu partai saya. Nasdem. Dan kemarin, beberapa waktu lalu juga, Anda nampaknya menghadiri sebuah kegiatan Nasdem Day ya? Dan pada saat datang ke lokasi kegiatan, Anda membawa beberapa 10.000. 10.000? Sebenarnya 13.000. Apa isyarat yang ingin disampaikan? Ini memanaskan mesin. Bisa dibayangkan kalau 10.000 ini pasukan inti saja ini 10.000. Kemudian 10.000 itu disuruh cari KTP 15 saja satu orang, satu hari itu. Satu hari itu bisa terkumpul. Jadi 150.000 KTP itu tidak terlalu sulit bagi saya karena ini militansi teman-teman. Bapak tahu bahwa hanya kita butuh 2 hari mengumpulkan 10.000 orang. Itu pun kami batasi. Itu pun kita batasi setiap komunitas. Kami punya 200 komunitas yang hidup dan militan, yang siap berlaga di medan tempur apapun. Apalagi dia veteran Kota Kosong kemarin. Jadi ini veteran-veteran ini bangkit kembali lagi bangkit kembali lagi. Jadi hanya sekedar memanaskan partai ya? Pemanasan mesin. Bukan sebuah pertunjukan, menunjukkan kekuatan Anda begitu? Belum. Itu baru pemanasan. Tadi Anda katakan mengumpulkan 150.000 KTP dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Padahal persyaratan hanya 72.500. Bisa jadi Anda benar-benar bisa lolos nih di jalur independen begitu ya? Saya yakin kalau militansi teman-teman seperti itu. Cuma saya tetap yakin partai akan mengusung saya. Tetap yakin partai akan mengusung, khususnya Nasdem? Khususnya Nasdem. Baik. Tapi di Nasdem, pada saat proses pendaftaran, ada juga kader-kader dari internal, kemudian dari eksternal juga. Di antaranya nama-nama yang sudah berkembang saat ini, Irman Yassin Limpo, Deng Ical,
bagaimana Anda bisa dikatakan untuk mengalahkan nama-nama itu begitu? Orang kan sesuai survei. Sesuai survei. Dan survei bukan survei abal-abal, Pak. Ya, kalau survei abal-abal bisa semua di setel. Survei yang secara performance, secara sejarah atau secara pengalaman yang sudah teruji, sudah terdaftar juga di di KPU. Oke. Dan itu menjadi kekuatan Anda begitu ya? Ya, survei. Jadi artinya bisa dilihatlah. Surveinya seperti apa. Jadi orang semua mau menang. Tidak ada orang mau bertarung kalah, nggak mau. Pasti tidak ada yang mau. Oke, baik. Nanti kita akan coba tanyakan lagi nih kepada Pak Dhani. Mendengar saat ini menurut pengamat politik yang sempat saya temui beberapa waktu lalu, memandang bahwa dari sekian banyak bakal calon yang akan maju di tahun 2020 ini, kemudian mengerucut untuk 4 besarnya itu, di antaranya nama Anda kabarnya yang paling di atas nih ya, kemudian menyusul Samsur Rizal, kemudian Irman Yassin Limpo, dan juga API begitu ya. Anda menanggapi apa dengan 4 nama besar ini termasuk di dalamnya nama Anda? Jadi saya punya survei sendiri juga. Saya juga punya survei dari partai-partai. Dan alhamdulillah bagi saya itu hanya sekadar satu semangat ya, tapi yang penting kan akhirnya bagaimana mempertahankan itu. Ya alhamdulillah dari survei yang saya laksanakan belum kami bergerak apa-apa karena baru kemarin kami bergerak. Belum ada baliho, belum ada apa, itu alhamdulillah makin naik malah. Berarti bisa dikatakan Anda belum secara resmi menyatakan diri, mendeklarasikan diri untuk maju di Pilwalkot ini? Tanggal 20 insya Allah. 20 Februari? 20 Februari. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan tanyakan lagi terkait dengan bagaimana kemudian untuk calon wakil yang akan mendampingi Pak Dhani Pomanto ini, apa kriteria yang kemudian nanti menjadi pilihan Pak Dhani Pomanto, mengingat pasangan atau calon wali kota ini diberikan kebebasan untuk menunjuk siapa bakal calon wakilnya begitu, dan bagaimana pula peluang dari Pak Dhani Pomanto serta apa yang harus dikerjakan ketika ia kemudian nanti terpilih misalnya. Kita akan lanjutkan setelah jeda. Masih berada di kediaman Bapak Dhani Pomanto di Jalan Amirullah. Saya masih bersama dengan Bapak Dhani Pomanto untuk kemudian mencari tahu bagaimana strategi dan juga kendaraan apa yang akan ia gunakan, jalur independen kah atau partai kah untuk maju di Pilwalkot 2020. Pak Dhani, pengalaman di sebelumnya, di pemilihan wali kota sebelumnya, Anda sebenarnya sudah menyiapkan berbagai hal, namun tiba-tiba didiskualifikasi begitu ya. Untuk mengantisipasi itu tidak terjadi dan bagaimana Anda menanggapi itu semua, apa kemudian yang akan dilakukan di Pilwalkot 2020 ini? Saya kira bercermin dari kejadian kotak kosong kemarin. Dan di belakang kotak kosong itu, dan di semua proses di belakang proses itu, tentunya ada kondisi-kondisi yang memungkinkan proses itu atau kejadian kemarin itu bisa dieksekusi oleh mereka dalam tanda kutip. Tapi pada saat sekarang ini, saya kira tidak akan pernah seperti kemarin. Ya, Tapi indikasi serangan yang sama itu ada. Anda rasakan? Ada. Yang pertama adalah psikologi pertama, karena 10 partai ini tentunya tidak mau kalah lagi. Ya, sedangkan lawan kota kosong sejak kalah kan, begitu kan logika-logika yang paling jelas. Jadi bagi partai tidak ada partai yang mau kalah. Saya kira hanya partai yang tidak normal yang mau kalah. Semua partai pasti mau menang. Apalagi 2024 itu sangatlah penting bagi partai, sebuah momen sejarah demokrasi Indonesia dalam pemilihan serentak secara keseluruhan. Jadi momen itu yang harus diburu. Yang kedua, terbukti bahwa masyarakat Makassar ini masyarakat cerdas. Semua kekuatan untuk mengalahkan masyarakat ini dalam dukungan kota kosong itu akhirnya kan tidak berhasil. Kota kosong yang menang. Dan yang ketiga,
sekarang ini era Bapak Presiden Jokowi ini era yang sebenarnya era yang sangat gemilang secara demokrasi, karena kita sudah punya banyak pelajaran soal itu, pelajaran sejarah demokrasi Indonesia. Dan saya kira momen 2020 aparat pasti netral, semua aparat pasti netral. Dan saya kira menjaga 2020 karena momentum 2020 adalah momentum 2024. Jadi kira-kira seperti itu. Walaupun ada usaha mengadu domba, itu biasa lah. Kalau kami ini kan sudah pernah maju dengan partai pertama, kemudian dikeroyok 10 kandidat, kemudian kami maju perseorangan, dikeroyok oleh 10 partai, dan alhamdulillah dua-dua itu kita berhasil lah. Jadi kita sudah punya pengalaman, mau jalur apa saja kita sudah punya. Tuhan alhamdulillah memberikan kami pelajaran yang berharga di dua jalan itu. Baik. Memang di berbagai survei juga nama Anda begitu berada di urutan teratas begitu ya. Tapi ada yang berpendapat bahwa ketika berpasangan dengan seseorang yang tidak tepat, bisa saja suara yang tinggi itu kemudian terdegradasi, justru menurun begitu, karena melihat dari pasangannya begitu. Nah, tadi Anda katakan bahwa Makbul ini adalah PJ bagi Anda. Apakah suatu saat nanti akan berubah dan kira-kira mengarah kemana calon yang bisa dikatakan bakal calon definitif yang akan mendampingi Anda begitu? Saya pikir nanti kita lihat saja lah. Berarti Anda masih belum bisa menjawab itu ya? Kalau perang itu ada peluru emas yang disimpan gitu. Ya, yang pada saat perang menentukan, balistik itu baru keluar. Banyak juga nih yang agak sedikit nakal-nakal nih di luar yang sedikit mengotak-atik pasangan begitu. Bahkan Anda ada yang memasangkan dengan Irman Yassin Limpo, Deng Ical, Api dan lain-lain begitu. Bagaimana kemudian ketika itu menjadi Anda dengar begitu? Banyak yang kemudian memasang-pasangkan begitu. Itu hak orang. Itu saya kira hak komentator, hak ahli-ahli politik, itu biasa. Memasang-masangkan itu menstimulasi keadaan sebelum terjadi, itu memang kerjanya komentator. Dan memang komentar yang banyak, mau salah mau benar, itu juga kerjanya komentator. Ya. Anda tidak memiliki ketertarikan dengan nama-nama itu? Enggak. Saya kalau di jalur partai, saya serahkan sepenuhnya kepada partai pengusung. Itu jelas sekali. Berarti Anda menyerahkan sepenuhnya kepada partai yang akan mengusung Anda, siapa pasangan Anda begitu ya. Baik, menarik untuk dinanti siapa kira-kira yang akan mendampingi Anda begitu ya. Karena nampaknya tidak lama lagi Anda akan mendeklarasikan diri begitu untuk maju di Pilwali 2020 ini pada tanggal 20 Februari mendatang begitu. Nah, berikutnya adalah untuk jalur perorangan, apakah saat ini Anda dan tim Anda sudah melakukan pengisian silon, pengumpulan KTP, apakah sudah Anda penuhi, berapa jumlah KTP yang kemudian sudah terkumpul? Jadi insya Allah mulai besok, hari ini sudah rapat, mulai besok kita masukkan ke silon. Nah, kita sudah punya, target saya 150.000 lah. 150.000? 160.000 lah. Ya. Melihat kekuatan kemarin, karena kekuatan kemarin itu by name by address. Jadi ada satu, tinggal kita tugasi cari 15 orang dalam 2 hari. Tinggal saya printkan kartu surat itu dukungan KWK ada nama kodenya. Langsung tanda tangan, selesai. Ya. Lalu kemudian KPU akan memverifikasi akan mengunjungi langsung begitu ya. Dan itu Anda yakini mereka benar-benar kemudian mendukung Anda begitu? Iya, saya kira begitu, karena jelas yang kemarin itu pendukung. Baik, menarik. Pendukung inti, itu belum, karena dibatasi, semua dibatasi. Saya cuma siapkan 5.000 kaos kemarin. Baik, selanjutnya adalah bagaimana strategi Anda untuk kemudian memenangkan Pilwali? Saya pikir karena itu tadi, kotak kosong saja masyarakat bisa menang. Apalagi insya Allah saya yakin tetap diusung partai. Tapi nanti kita lihat tanggal 20 lah. Tanggal 20. Karena memang ini seperti jodoh. Ya kadang-kadang kita punya pacar 2 dan tidak mungkin dua-dua dikawini, harus 1. Jadi harus ada deadline, ada schedule, ada perencanaan. Jadi pada suatu saat kita harus memilih di antara 2, apakah
pacar yang satu atau pacar yang dua. Oke. Pacar yang satu perseorangan, pacar yang satu Partai. adalah partai, misalnya begitu. Oke. Dan akan ditentukan pada tanggal 20 Februari. Ya, kalau pacar yang satu lebih sayang kita, jelas pasti lebih sayang kita pilih yang paling kita sayang. Ya. Oke, jadi artinya jika sampai tanggal 20 tidak ada partai yang kemudian memunculkan nama Anda untuk diusung, Anda akan secara pasti melalui jalur independen. Jadi tanggal 20 itu sama dengan musyawarah masyarakat itu. Menentukan itu. Jadi biarkan masyarakat yang menentukan nanti. Ya, jadi tanggal 20 bulan 2 itu adalah momen di mana masyarakat memutuskan. Oke. Saya lewat jalur apa? Oke, baik. Nanti menarik untuk ditunggu ya, karena nampaknya Anda selalu memunculkan teka-teki nih untuk kita menebaknya. Oke, Pak Dhani, Anda sudah menjabat sebagai Wali Kota Makassar di periode sebelumnya begitu ya. Banyak pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Banyak pula yang mungkin seharusnya harus dilanjutkan dan menjadi PR untuk Wali Kota berikutnya. Apa yang harus dikerjakan lagi oleh Wali Kota berikutnya untuk Makassar lebih baik ke depan? Saya kira dia harus kerjakan dari awal lagi, karena ini semua sudah hancur. Ya, ini masalah. Maksudnya? Ya. Karena yang kami itu dulu LPPD nomor 1 di Indonesia. Sekarang Makassar dapat nomor 1 di Sulawesi Selatan, saya tidak. LPPD itu puncak penghargaan penyelenggara pemerintahan daerah. 881 kriteria. Kami nomor 1, Surabaya nomor 2. Kami nomor 1 2 kali, nomor 2 1 kali, karena kebetulan saya cuti. Saya cuti turun sedikit. Begitu saya keluar dan penyelenggaraan kemudian berikutnya, LPPD di Sulawesi Selatan saya tidak dapat nomor 1. Kan harus nomor 1 di provinsi baru naik. Anda katakan itu semuanya sekarang sudah hancur? Saya pikir karena ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, seperti masuk 10 besar nasional saya tidak. Adipura tidak dapat, dan mudah-mudahan WTP masih. Oke, dari pernyataan Anda itu membawa saya untuk menanyakan bagaimana Anda menilai dengan pejabat wali kota yang saat ini menggantikan Anda. Saya tidak mau komentar siapa yang menjabat, saya cuma komentar kondisi terkini yang ada. Saya tidak mau juga secara subjektif, saya bicara tentang LPPD. LPPD itu adalah 881 kriteria ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dari nomor 1 Indonesia menjadi nomor 10 tidak cukup. Saya tidak tahu nomor berapa di provinsi. Faktor lain lagi selain itu yang Anda katakan harus dibangun lebih dari awal lagi. Ya, saya kira yang lebih paham dari ini justru masyarakat. Masyarakat paling paham. Saya tidak usah komentari. Kalau kayak komentari kualitatif, tentunya nanti subjektif. Yang objektifnya itu kita bicara kuantitatifnya, seperti tadi. LPPD tidak dapat, kemudian Adipura tidak dapat, dan begitu. Selain yang Anda sebutkan tadi, program prioritas apa lagi yang nanti kemudian Anda janjikan begitu, yang menjadi program Anda ketika jelas. misalnya? Jadi yang pertama adalah tidak akan pernah cukup birokrasi standar yang notabene sampai ke lurah merubah kota ini atau menjalankan penyelenggaraan kota ini dengan cepat. Harus melibatkan kepemimpinan informal, tokohan-tokohan di bawah, RT RW, penasihat wali kota, LPM. Sekarang penasihat wali kota dihapus, honorer mau dihapus lagi. Nah, ini kan sebuah hal yang saya kira sangat membuat masyarakat ini marah. Yang honorer ini kebijakan nasional ya Pak ya? Tidak begitu sebenarnya. Sebenarnya adalah honorer ini akan dibuat P3K dan ASN. Kan sebenarnya seperti itu. Cuma kan tidak dipelajari baik, dibikin statement itu. Ya. Kalau saya akan mempertahankan semua honorer. Justru honorer itu harus jadi K2, dan honorer itu paling tidak harus jadi P3K. Kenapa? Kadang-kadang pegawai honor itu lebih ahli daripada ASN. Pegawai honor itu lebih rajin daripada ASN. Berarti ini sejalan dengan Anda beberapa komentar di lapangan, honorer lebih banyak bekerja daripada ASN. Nah, saya ASN dulu, jadi saya tahu ini barang. Nah, saya dulu memimpin mereka, saya tahu ini barang. Lalu bagaimana dengan kebijakan yang akan sudah mulai diberlakukan oleh secara nasional ini? Enggak, nasional itu sama dengan kita. Sebenarnya tidak ada yang dihapus.
itu hanya dialihkan ke ASN dan ke P3K. Lalu tanpa melupakan ASN bagaimana? Apa programnya untuk ya, meritokrasi ASN? saja. Makanya saya kan kemarin kenapa ada saya nonjobkan apa semua meritokrasi. Siapa yang berprestasi, dia yang harus dipromosi. Bukan siapa yang berprestasi jadi demosi. Mengenai pelayanan publik, Makassar itu pelayanan publik nomor 1 di Indonesia. 2 tahun berturut-turut nomor 1 kita. Jadi kami itu ada 3 indikator pelayanan publik. Pelayanan publik rumah sakit umum, Dukcapil, dan PTSP. Kami mendapatkan 2A, 1B. Tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Dan kita mengalahkan semua, mengalahkan Surabaya, mengalahkan Bandung semua. Sekarang saya tidak tahu nasibnya seperti apa. Ya. Dan itu kemudian kembali akan dibangun oleh wali kota berikutnya begitu ya? Insya Allah kami akan bangun kembali itu. Ya, Pak Dhani, kalau melihat begitu mengenai atmosfer di menjelang pemilihan wali kota di tahun 2020 ini, begitu banyak begitu ya berseliweran kemudian baliho-baliho para bakal calon, nampaknya juga ini akan membuat suasana menjadi lebih lebih hangat begitu ya untuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Prediksi atau menurut pandangan Anda begitu ya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 untuk Makassar kira-kira ini, kira-kira menurut pandangan Anda itu akan berpotensi sekali putaran atau 2 putaran? Saya kira susah kalau 2 putaran. Ya, aturan sudah memberikan bahwa siapapun yang menang selisih suaranya itu ada 5% atau berapa baru bisa ke MK. Jadi 2 putaran susah. Berarti nampaknya kita akan melihat begitu prediksi Anda apakah akan terjadi begitu. Dan saya melihat bahwa baik itu kepolisian, kejaksaan dan semua aparat yang menjaga TNI pasti menjaga 2020. Dan saya yakin persis beliau-beliau dengan kepemimpinan yang hari ini sangat profesional. Baik, di beberapa waktu lalu saya juga sempat berbincang dengan bakal calon wali kota yang lainnya begitu, dan saya juga menanyakan bagaimana pandangannya dengan nama-nama yang beredar saat ini. Mungkin itu juga akan saya tanyakan kepada Anda, Pak Dhani ya. Bagaimana Anda mengomentari nama-nama yang akan saya sebutkan begitu ya? Deng Ical, teman saya itu. Cukup itu aja? Cukup. Irman Yassin Limpo. Itu termasuk teman berpikir. Teman berpikir. Beberapa waktu lalu Ketua DPD Sulsel Nasdem memposting di Instagram foto Anda berdampingan dengan Irman Yassin Limpo. Tanpa caption. Tanpa caption. Itu gimana ceritanya itu waktu itu? Biasa. Waktu itu bertemu di mana sih? Di orang kawin. Itu biasa aja ya, biasa aja. Itu justru mungkin dari foto itu ada yang memasang-masangkan Anda begitu. Nggak apa-apa, itu juga sah-sah saja. Dan itu saya pikir sebuah kecerdasan dari Pak RMS untuk namanya test the water. Namanya politik ini kayak alam jin gitu. Kadang-kadang tidak kelihatan orangnya, ya, isunya, suaranya ada suara tidak ada gambar, ada gambar tidak ada suara, kan biasa begitu. Ya. Politik seperti dunia jin menurut Anda ya? Alam jin ya, Ya, orang tidak bisa baca. Jika suatu saat mungkin orang tidak bisa baca. Ya. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti Anda berpasangan dengan Irman Yassin Limpo? Selama partai memerintahkan seperti itu dan masyarakat tentunya mau, dan memang itu menjadi bahagian yang dibutuhkan masyarakat, bagi saya sekali lagi saya serahkan ke partai. Serahkan ke partai. Yang mana ini 01, yang mana 02? Ya, saya tidak tahu, tapi yang jelas aneh kan kalau. Ya, tapi kalau secara pendapat orang sah-sah saja. Ada yang bilang saya 02, apa kan dalam bahasa Jermannya ditom pendapat. Kita mesti akui dan menghormati pendapat orang. Tapi pendapat masyarakat kan yang akan menang karena suara ada di sana. Baik, itu tadi ada satu lagi yaitu API. Ya. API saya kira juga kawan bertanding kan. Kawan semua ini.
Kawan semua ya? Ya, kawan bertanding walaupun kan mesti berlawanan juga. Oke, baik. Baik sekali begitu ya. Baik, apa harapan Anda kemudian untuk pemilihan wali kota di bulan September di tahun 2020 mendatang ini, baik itu sebagai pelaksana penyelenggara pemilu KPU yang saat ini sedang diterpa polemik, sorotan oleh publik terkait dengan adanya anggota KPU pusat yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus suap begitu ya. Kemudian juga para calon, bagaimana Anda memberikan harapan terkait dengan pelaksanaan pilkada di 2020 ini? Saya pikir yang pertama pelajaran tentang kejadian KPU ini tentunya memberikan pelajaran bagi seluruh KPU penyelenggara pemilu. Kedua, masalah yang pernah di Makassar yang sekarang sudah vonis sudah selesai juga sudah diputuskan juga memberi pelajaran. Dan kalau saya lihat performa daripada KPU Kota Makassar hari ini itu diisi oleh orang-orang yang punya integritas jelas. Jadi integritas jelas. Ya. Begitupun Bawaslu mempunyai integritas jelas. Secara politis saya kira mereka akan buktikan bahwa mereka orang netral. Saya yakin itu. Karena mereka orang-orang profesional. Untuk peserta, untuk bakal calon baik yang independen dengan juga yang usungan partai, apa yang? Saya pikir yang pertama, janganlah kita menjual kebohongan. Masyarakat ini sudah pintar. Jangan kita mencoba membuat hoak, membalik-balikkan berita. Karena masyarakat sudah cerdas, tidak akan mempan itu. Apalagi cuma kalau saya sudah agak kebal soal begitu. Ya, kalau diputar-putar kiri kanan saya sudah paham soal itu dan saya tidak pernah akan tanggapi. Mari bertarung sehat. Jual gagasan. Dan masyarakat, kalau kita jual gagasan, masyarakat akan hal yang positif, reaksi positif akan muncul juga. Jadi jual gagasan, karena kita kan satu, kita mencintai Makassar. Semua orang maju ini mencintai Makassar. Ya. Saya maju, tidak ada di belakang saya, cuma rakyat. Ya. Jangan kita maju karena ada dorongan di belakang kita. Nah, dorongan saya karena survei tadi. 63,2% masyarakat menginginkan saya maju, maka saya maju. Saya sudah janji sebelumnya di bawah 50% saya akan maju. Itu janji. Begitu kita janji, kita harus tepati janji itu. Dan alhamdulillah 5 tahun, boleh dilihat saya punya visi misi, boleh dilihat saya punya program, saya memenuhi janji saya itu. Dan pemerintah, dalam ini Bapak Presiden memberikan saya satu lencana, hanya 5 wali kota dan 5 bupati di Indonesia, ada 10 ya kepala daerah yang dianggap bisa memenuhi janji politiknya 80% dalam 3 tahun. Ya, itu saya diserahkan oleh Pak Mendagri waktu itu, tapi yang diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi secara negara diakui, secara masyarakat diakui. Makanya kenapa kemarin itu orang yang tetap mau menjaga Makassar jangan mundur lagi, datang 10.000 orang kemarin. Tidak diundang, dia cuma diundang pakai SMS. Mengantarkan Anda di Nasdem Day. Nasdem Day, dan mereka banyak tidak makan, tidak dapat baju kos, tidak dikasih uang. Apalagi uang transport tidak ada. Apalagi umroh tidak ada. Tidak ada umroh. Yang dijanjikan itu loh masa depan. Emang ada yang menjanjikan umroh ya Pak? Saya tidak tahu. Ya. Ini mereka 10.000 orang tidak dijanjikan umroh, tidak ada uang transport. Yang adalah yang saya janjikan adalah kita kerja untuk Makassar ke depan 2 kali tambah baik, lebih baik dari kali ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Dhani Pomanto atas apa yang sudah disampaikan terkait dengan bagaimana melihat Dhani Pomanto bergerak dalam pemilihan wali kota Makassar 2020 pada bulan September mendatang. Menarik juga untuk menantikan pada tanggal 20 Februari nanti, Dhani Pomanto ini akankah mendeklarasikan diri maju di jalur independen ataukah menunggu jalur partai. Itu akan menarik untuk kita nantikan. Untuk itu ya kedepannya bisa kita nantikan saja apa langkah dari seorang Dhani Pomanto. Terima kasih sudah menyaksikan sesi dialog ini. Saya Indra Bakti, sampai jumpa. Terima kasih Pak Dhani.